Nama saya Sultan Raffi, ingin bertanya pada Heri. Yang seperti yang ketahui, ada tiga paradigma yang tercipta atau terbentuk karena situasi kondisi tertentu gitu. Yang saya ingin tanyakan, apakah di setiap kepemimpinan ketua umum sebenarnya ada paradigma-paradigmanya sendiri, ataukah emang cuma tiga ini aja gitu? Terima kasih. Langsung saya jawab ya, Oke, langsung jawab supaya tidak hilang substansinya. Seperti tadi saya katakan bahwa sebenarnya paradigma itu istilah bahasa aja. Paradigma itu istilah bahasa. Tentunya setiap organisasi itu memiliki cara pandang. Dan cara pandang itu dalam bahasa PMI sejak era Caimin, era sahabat Abdul Muhammad Iskandar, itu disebut sebagai paradigma, paradigm. Paradigma itu sebenarnya adalah istilah sosiologis, ilmu sosiologis. Nah, saya tidak mengatakan bahwa paradigma itu yang ada di PMI ya itu saling berganti, ya, itu saling melengkapi, karena itu adalah dokumen historis pemikiran. Nah, terlepas dari semua paradigma tadi, sahabat-sahabat sudah memiliki aswaja ya, sudah memiliki aswaja sebagai manhajul fikr, aswaja sebagai metodologi berpikir. Kalau aswaja itu lebih bagaimana paradigma pemikiran Islamnya kira-kira gitu. Maka paradigma PMI dalam pengertian tadi yang paradigma arus balik, paradigma normatif, dan paradigma menggiring arus itu sebenarnya lebih kepada cara pandang secara kontekstual. Cara pandang konteksnya, dalam konteksnya. Kalau aswaja adalah dalam konteks PMI adalah hal yang baku, hal yang tidak bisa berubah karena itu sifatnya adalah ciri kita. Walaupun kemudian ada istilah manhajul fikr, metodologi berpikir. Nah, paradigma adalah manhajul fikr dalam konteks perubahan-perubahan besar dunia. Karena perubahan itu pasti berimplikasi kepada Indonesia, berimplikasi juga kepada PMI. Nah, PMI menyiapkan responnya, menyiapkan bagaimana kita harus merespon konsekuensi-konsekuensi perubahan tadi. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa perang dingin, berakhirnya perang dingin, itu telah merubah cara pandang PMI terhadap negara. Cara pandang PMI terhadap dunia. Nah, demikian juga konsekuensi dari perang dingin yang namanya reformasi, itu juga membawa perubahan cara pandang kita terhadap Indonesia dan dunia. Nah, oleh karena itu saya memutuskan bahwa PMI jangan hanya bergerak pada konsekuensi. PMI harus bergerak justru pada sumber masalah, pada sumber pembuat masalah. Dan itu ada di level dunia. Karena itu kemudian kita harus mampu mencari tahu apa sih yang akan terjadi ke dunia ini dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Karena itu adalah tren yang dibentuk oleh rezim-rezim di dunia. Seperti sekarang ini, dunia going digital. Karena COVID ini membuat orang menyadari bahwa mereka ini mau tidak mau harus going digital. Satu sisi. Kemudian yang kedua harus going green. Karena faktor environment, faktor lingkungan itu akan menjadi konsen utama seluruh pemerintah di dunia ke depan. Tadi saya katakan Elon Musk gagal datang ke Indonesia karena dianggap Indonesia kurang comply, tidak bisa comply dengan aspek lingkungan, sosial, dan good corporate governance-nya. Karena masih ada korupsinya, masih ada segala macam. Nah, itu adalah perubahan pada level dunia. Dunia memaksa dunia pertama memaksa dunia kedua dan dunia ketiga untuk menyesuaikan diri dengan aturan itu. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia akan ikut begitu saja, atau Indonesia akan bernegosiasi? Nah, bernegosiasi kan juga perlu kekuatan.
upaya Pak Luhut bin Sarpanjaitan misalnya ke Amerika melobi Tesla, melobi Elon Musk, gagal karena aspek itu tadi. Tidak comply dengan aspek lingkungan, sosial, dan corporate governance. Karena masih banyak korupsi tadi di Indonesia. Nah, jadi yang saya sebut dengan struktur dunia adalah bagaimana dunia mengatur dirinya, dunia mengatur dunia negara-negaranya, dan sebagainya. Karena itu sahabat-sahabat PMI harus membaca dari sumber-sumber yang A1, sumber-sumber langsungnya. Dari mana dapatnya? Nanti bisa saya bagi dokumen-dokumennya. Kita bisa share. Kebetulan saya sering kali berdiskusi dengan alumni FISIP juga, yang namanya Mas Adriansa ini. Yang ada di Dialektik TV itu. Sahabat-sahabat bisa juga subscribe ke Dialektik TV. Karena saya sengaja berkolaborasi dengan alumni FISIP agar menjadi satu cara pandang di level tidak hanya di UIN tapi juga level nasional. Nah, ini. Jadi harapan saya kepada sahabat-sahabat FISIP sangat besar. Karena sahabatlah yang memiliki satu kompleksitas pikiran sosial politik yang akan menjadi pandu bagi mahasiswa se-Indonesia. Jadikan kompleksitas pemikiran di FISIP UIN Ciputat itu menjadi rujukan, menjadi sumber bagi dialektika alumni atau mahasiswa FISIP se-Indonesia. Jadi keluarkan pikiran-pikiran sahabat-sahabat semua. Menulis, kemudian menjadi pembicara, narasumber, kemudian apapun namanya. Saya berharap mahasiswa FISIP UIN Ciputat itu menjadi pionir bagi perubahan-perubahan yang produktif, bagi perbaikan cara pandang di PMI di seluruh Indonesia, dan tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sahabat-sahabat semua bergaul, berjejaring dengan komunitas yang lebih besar lagi. Itu sahabat-sahabat semua. Jadi tidak setiap kepengurusan itu melakukan perubahan paradigma, karena sebenarnya yang dilakukan adalah bagaimana kita mampu mengantisipasi perubahan besar. Kita mampu berperan di dalam perubahan itu sehingga kita tidak tertinggal, sehingga kita bisa bahkan menjadi bagi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Itu sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, perkenalkan diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dodisa dari Ilmu Politik 2019. Ingin bertanya, nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri, paradigma menggiring arus ini kan bisa dikatakan harus menangkap ataupun menangkap peluang kesempatan di kelompok-kelompok strategik. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi Bang Heri juga menjelaskan terkait kelompok Cina akan maju dan memiliki kajian tentang itulah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana paradigma menggiring arus ini dapat membaca kesempatan kelompok strategis yang baru, bisa dikatakan seperti Cina ini kan di masa depan dia bisa namanya itu mencuat, bisa dikatakan negara adidaya. Mungkin bagaimana paradigma menggiring arus ini dapat membaca kesempatan dalam menjaring kelompok strategik yang baru. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dan memerlukan jawaban yang kompleks. Sahabat-sahabat semua, dulu saya sudah antisipasi bahwa Tiongkok akan menjadi the great power ya, karena Tiongkok ini telah melakukan perubahan-perubahan besar di dalam negeri sejak dulu mungkin sahabat-sahabat semua ingat Mao Zedong mengadakan revolusi kebudayaan yang berdampak pada kelaparan di Tiongkok. Dan kemudian sampai Deng Xiaoping mengatakan bahwa tidak penting apa warna kucingnya, yang penting bisa menangkap tikus. Disitulah perubahan di Cina dimulai. Perubahan dimulai tidak hanya saat revolusi budaya, tapi saat Cina memutuskan bahwa
kita akan pakai cara apapun, yang penting tujuan tercapai. Mau kucingnya warna merah, warna putih, mau hijau, mau kuning, yang penting bisa menangkap tikus. Artinya apa? Tiongkok siap berubah, menerapkan kapitalisme atau advance sosialisme atau komunisme, asalkan bisa mensejahterakan masyarakat Tiongkok. Kenapa? Karena Tiongkok ini adalah negara dengan pertumbuhan penduduk yang sangat besar dan memiliki trauma histori yang luar biasa. Sahabat-sahabat tahu kalau dalam film-film silat kungfu itu selalu bagaimana Cina muncul dengan seorang Jet Li atau seorang apa namanya sekarang Hu Jintao itu yang ingin menunjukkan bahwa jurus-jurus kungfu Cina mampu mengalahkan karate atau mengalahkan bela diri barat. Kita harus membaca itu sebagai sebuah upaya perlawanan Tiongkok di dalam melawan kepahitan sejarahnya. Bahwa kami itu dulu nggak kalah, kami itu menang loh dalam bela diri, kami itu menang loh dalam semua pertarungan level dunia. Walaupun awalnya kalah, awalnya menderita, tapi endingnya adalah we are the winner, we are the champion. Nah, semangat menjadi champion ini loh yang mereka ingin tanamkan dengan film-film geopolitik. Sahabat mungkin lihat ya bagaimana radio dan televisi di sana di Tiongkok itu bahkan membuat film-film khusus yang membangkitkan masalah histori ini, membangkitkan masalah kemenangan histori ini, kebesaran sejarah ini. Ada film tentang The Hero mungkin waktu itu ingat Jet Li yang menceritakan tentang perang saudara di Tiongkok yang berdampak sangat luar biasa kepada rakyat, kelaparan di mana-mana, penderitaan di mana-mana, dan muncul seorang hero yang ingin memberikan pesan kepada seorang pemimpin bahwa saya ini bisa membunuh Anda, tapi saya nggak lakukan, karena yang saya perlukan adalah seorang pemimpin yang bisa memimpin kita semua. Itu adalah dukungan terhadap namanya Partai Komunis Tiongkok. Kami ini ingin memastikan bahwa pimpinan nasional Tiongkok itu tetap pada misi menjaga teritori, integral teritori dari Tiongkok dan membela rakyat, kira-kira memakmurkan rakyat. Kalau itu terjadi, maka kami sebagai civilian, kira-kira sebagai orang yang sudah tidak memiliki apa-apa ini siap berkorban untuk negara. Itulah hebatnya Tiongkok. Dan kritik terhadap liberalisme politik misalnya, dia bikin sebuah film yang namanya The Curse of Golden Flower. Dia tunjukkan di situ bahwa ketika kekuasaan itu menjadi liberal, terjadi perebutan tahta antara bapak, istri, anak, maka yang terjadi adalah kehancuran. Karena itu politik harus menjadi satu center of gravity yang menunjukkan bahwa liberalisme itu adalah tidak cocok dengan Cina. Liberalisme pasti akan gagal di dalam memimpin Cina. Karena di Cina itu ada hormat antara anak kepada bapak, perlindungan dari bapak kepada anak. Nah, disitulah Cina merumuskan sebuah identitas nasional. Nah, sekarang Indonesia, saya bertanya ini tentang Indonesia. Kalau kita mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah bangsa-bangsa lain ya, pertanyaan kita adalah bagaimana cara kita Indonesia ini merumuskan identitas nasional kita. Karena ketika sahabat-sahabat bicara tentang paradigma ya, bicara paradigma sebenarnya adalah itu sebuah cara pandang yang harus diwujudkan di dalam ciri-ciri atau identitas nasional kita. Nah, itu saya selalu mengatakan bahwa PMI jangan menjadi kelompok yang eksklusif, kelompok yang hanya memikirkan dirinya sendiri. PMI harus memikirkan tentang bangsanya. Kita harus berpikir sebagai the ruling party. Kita harus berbicara sebagai kelompok yang memerintah negeri ini. Dan itu dimulai dengan paradigma. Dimulai dengan cara pandang kita di dalam melihat Indonesia, melihat diri kita siapa, dan merumuskan siapa diri kita di dalam konteks yang tadi saya katakan seperti Tiongkok tadi. Kami ini adalah
bangsa yang maju, tapi kemajuan kami berbeda dengan Barat. Nah, itulah paradigma di BNI. Tugas paradigma adalah merumuskan, menentukan, menggariskan apa-apa yang akan kita wujudkan saat nanti sahabat-sahabat menjadi kekuatan yang memimpin negeri. Nah, bagaimana kita mengambil kesempatan di dalam patahan-patahan sejarah dunia? Hari ini kita lihat bagaimana Amerika dan Tiongkok itu terlibat dalam sebuah kompetisi besar merebut posisi sebagai global hegemon, menjadi the ruler of the world. Tapi saya ingin katakan seperti ini. Amerika hari ini sedang decline ya, sedang turun karena Amerika ini terus terang itu ekonominya hidup dari namanya ekonomi penjarahan. Di samping dia punya industri maju, tapi dia bergantung pada politik penjarahan dunia. Makanya kemudian kita mengenal istilah bagaimana Amerika melakukan penjarahan atas Irak, atas negara-negara di Timur Tengah, yang mana sebenarnya cara seperti ini tidak akan sustainable, tidak akan berlangsung lama, tidak akan mungkin mampu membiayai, istilahnya, membiayai kepentingan geopolitiknya. Kenapa? Karena pada saat terjadi kelemahan geopolitik, maka apa yang telah dikuasai tadi oleh Amerika dari penjuru A sampai penjuru Z, seluruh dunia, pengaruh Amerika sangat luar biasa di seluruh dunia, itu akan rolling back, akan bergulung ulang dan menjadi hilang semua. Karena itu kemudian para pakar geopolitik di Amerika mengatakan bahwa Amerika harus kembali pada kekuatan soft power. Karena soft power itulah yang sebenarnya akan memimpin dunia. Nah, Cina sebagai sebuah kekuatan ekonomi besar memang berhasil menumbuhkan atau kapasitas sebagai pemimpin industri dunia hari. Tetapi kemampuan itu belum sampai pada level militer, dan Cina memang tidak memilih memajukan militernya. Militernya hanya sekedar menjaga perimeter keamanannya istilahnya. Karena belanja militer itu bisa menghabiskan belanja yang lain. Nah, Cina belajar dari kegagalan Amerika di dalam melakukan prioritas. Belanja militer Amerika sangat besar, dengan asumsi dengan belanja militer besar itu akan mampu menjadi pemimpin dunia. Mungkin di era 70-an saat perang dingin itu berguna, bahwa kekuatan militer adalah sebab utama Amerika memimpin dunia. Tetapi ketika dunia menjadi semakin terbuka, dunia menjadi semakin terkoneksi, maka kekuatan soft power itu menjadi utama. Nah, Indonesia memiliki soft power itu, memiliki semua potensi soft power itu. Sahabat-sahabat semua tentu tahu bagaimana Indonesia ini memiliki posisi yang sangat strategis di dunia. Memiliki posisi bergen yang luar biasa. Kita terletak di antara dua samudra yang menghubungkan center of growth hari ini. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dunia. Kita terletak di antara dua benua, benua Eurasia, benua yang terbentang sangat besar, sangat jauh dari Vladivostok sampai Eropa. Nah, ini adalah posisi yang luar biasa. Dunia tidak akan bisa menyelesaikan problem-problemnya tanpa melalui Indonesia. ASEAN sebagai jangkar perdamaian dunia tidak akan damai selama Indonesia tidak pegang peranan penting. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan sahabat-sahabat harus bangga memiliki warisan historis yang namanya Islam Indonesia, memiliki akumulasi pengetahuan yang memiliki sanad sampai ujung pengetahuan, kira-kira gitu. Dan saya yakin dengan kreasi dan inovasi, sahabat-sahabat akan bisa menempatkan diri sebagai pemegang soft power tadi. Akan bisa berdiplomasi, akan bisa mengatakan kepada seluruh dunia bahwa kita ini adalah solusi bagi dunia. Nah, sama seperti Tiongkok tadi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa
kami tidak boleh lagi dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Karena itulah mereka kemudian masuk ke dalam perimeter keamanan terjauhnya, yaitu namanya Laut Cina Selatan. Mereka menguasai Pulau Paracel, menguasai Pulau Spratly, dengan tujuan agar perimeter keamanan Tiongkok itu melampaui garis-garis tradisional. Dan itulah pikiran geopolitik. Bagaimana Indonesia memformulasikan geopolitiknya, itu tergantung cara sahabat-sahabat semua melihat Indonesia. Kalau saya secara pribadi sangat optimis bahwa kader-kader PMI akan menjadi the ruler of Indonesia. Dan karena itu dari sekarang cara pandang kita, paradigma kita harus kita posisikan diri setinggi itu. Setinggi itu. Nah, kalau sahabat-sahabat bisa melihat peta antara Amerika dan Cina ini, maka sejatinya adalah bahwa Amerika dan Cina ini akan tetap sebenarnya berkolaborasi, saling membutuhkan. Mereka tidak mungkin akan terlibat dalam perang besar-besaran karena Cina perlu Amerika juga untuk kestabilan dunia, karena yang namanya Cina ini baru mampu memberikan namanya the economic blanket, selimut ekonomi. Itu pun sekarang sudah mengalami defisit karena uangnya sudah habis Cina ini. Uangnya untuk eksternal sudah mulai berkurang. Sementara Amerika militernya juga sudah dia tidak akan mungkin lagi menerapkan posisi sebagai polisi dunia seperti kemarin, karena dunia sedang mengalami perubahan dari unipolar ke multipolar. Suatu tindakan unilateral yang dilakukan oleh Amerika terhadap Irak, Iran, dan krisis Timur Tengah itu berdampak pada krisis dunia sampai hari ini. Suatu krisis yang sulit diselesaikan, kau yang mengawali dan kau yang mengakhiri, itu tidak bisa. Nah, jadi sikap unilateralisme ini diganti dengan multilateralisme. Artinya apapun Amerika harus mendengar dari yang lainnya, mendengar dari partner-partnernya. Ketika beroperasi di Pasifik, dia harus mendengar dari partner-partnernya di Pasifik. Mendengar dari India, mendengar dari Vietnam, dari Singapura dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan multilateralisme ini sahabat-sahabat punya peluang, punya kesempatan untuk membangun diri, membangun organisasi, dan membangun Indonesia dari cara pandang ini. Jadi dunia ini tergantung cara pandang kita. Kalau kita lihat dunia itu sempit, ya sempit. Kalau kita lihat dunia itu lebar, ya lebar. Karena itu selalu adalah the change in mindset yang harus dilakukan. Perubahan di dalam cara berpikir, di dalam mindset. Itu harus selalu dilakukan di BNI. Mungkin demikian jawaban atas pertanyaan tadi. Terima kasih. Ada yang lain, kira-kira? Mungkin pertanyaan terakhir. Silakan, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begini, Cak. Kita kan sekarang lagi ada di situasi pandemi ya, yang mana segala macam pekerjaan itu benar-benar berubah gitu loh. Kita harus terpaksa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ya berbagai macam hal-hal kegiatan yang seharusnya tatap muka sekarang jarak jauh lah gitu. Nah, di samping itu, saya sering baca soal masa depan, ya, sering memprediksi masa depan. Dimana kalau misalkan di 25 tahun lagi, atau lebih tepatnya di tahun 2045 itu dikatakan sebagai masa atau tolak ukur bangsa kita ini udah berhasil atau belum? Sudah berhasil atau belum di tahun tersebut? Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah paradigma yang saat ini PMII yang saat ini diterapkan oleh PMII, apakah akan masih relevan untuk 10, 20, atau bahkan 25 tahun lagi gitu loh? Atau mungkin kita perlu adanya gagasan baru untuk memikirkan bagaimana sih, apa kita harus menyiapkan langkah-langkah nih sebelum nantinya kita bersaing dengan AI gitu kan, karena di zaman sekarang aja ya banyak profesi-profesi yang udah mulai tergantikan sama AI gitu loh. Ya, sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat berguna untuk kita semua di Indonesia. Apakah kita akan mempertahankan paradigma itu atau tidak? Atau mengganti dengan yang lain? Begini sahabat-sahabat, kita jangan terjebak kepada nama paradigma.
Paradigma bisa apapun namanya. Tapi yang paling penting adalah mindset. Ya, mindset adalah key, kunci. Jadi kalau saya berharap perdebatan paradigma di PMI jangan hanya terjebak pada istilah-istilah. Jangan terjebak pada nama-nama. Jangan terjebak pada teori-teori. Ya. Sahabat harus menjadikan itu semua hanya sebagai background, latar belakang aja. Sahabat harus mampu menangkap, merumuskan dengan perspektif sahabat-sahabat semua. Tadi sahabat mengatakan artificial intelligence, ya, perubahan besar, transformasi besar di level dunia. Ketika dunia digital telah begitu dominan, kemudian engine menggantikan manusia, ya, segala macam, kita bisa robot segala macam, ya. Maka sejatinya itu tantangan bagi kreativitas kita. Dulu ada yang mengatakan tentang namanya the crisis of humanity, krisis kemanusiaan. Kenapa? Karena ketika manusia diganti oleh robot, maka manusia kehilangan sebagian dari dirinya, kehilangan identitasnya. Maka kemudian kalau kita bicara robot, ya, ini menarik. Kita bicara artificial intelligence itu menarik karena dunia oleh sebagian orang itu dianggap overpopulated. Ya. Dunia dianggap terlalu banyak penduduknya sehingga tidak cukup habitable, tidak cukup didiami, dihuni oleh manusia. Maka kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengendalikan pertumbuhan penduduk? Sementara jumlah penduduk yang demikian besar belum tentu bisa dikasih makan, karena pertumbuhan pangan itu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk. Kita belajar itu di SMP, di SMA dulu tentang teori Malthus segala macam. Nah, karena itu apakah kita ingin ikut arus kepada namanya agenda depopulasi misalnya? Kalau sekarang ramai ada kecurigaan tentang bahwa COVID itu adalah agenda depopulasi misalnya. Nah, saya tidak ingin terjebak ke situ karena itu adalah agenda yang mungkin bagi sebagian kalangan konspiratif. Saya ingin melihat pada satu semangatnya, yaitu bahwa kita harus berubah. Kita harus merubah. Sebelum merubah, kita harus berubah mindset dulu, yaitu tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita dan dunia kita. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa dunia ini oleh para negara besar, para pemimpin negara besar, mereka sekarang bicaranya adalah tentang satu, dunia digital, bagaimana transaksi itu dilakukan secara digital, bagaimana uang menjadi digital, bagaimana dunia menjadi cashless society, masyarakat tanpa cash, uang cash. Nah, karena cash itu juga berdampak pada lingkungan, karena sumbernya kan bahan bakunya lingkungan, pohon-pohon, tambang-tambang, dan sebagainya. Ketika dunia menjadi digital, diharapkan akan terjadi perbaikan kualitas lingkungan hidup manusia. Nah, ketika dunia menjadi hijau, maka itu dunia menjadi cukup habitable. Bagi siapa? Bagi orang menerima bahwa negara-negara ketiga atau dunia kedua ekstraksi, yang saya katakan, ya, pendanaan bahan baku negara itu sudah bicara lingkungan, tapi negara-negara seperti Indonesia masih tergantung sebagian kepada sumber daya alam, itu bisa diekstrak, maka di situ ada inovasi, membangun hanya jual bahan baku material, maka lagi posisi tawar bagi ini penjual raw material dan kembali juga pas. Karena itu nalar industrialis harus ditumbuhkan juga dari PMI. Industri bukan hanya tugasnya pengusaha atau investor,
Karena pandang industri ini harus dikaitkan aspek sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia itu adalah ini sih. Ini yang berasal dari berbagai kampus, dari berbagai fakultas, itu harus mampu mewarnai konteks dan konten idealisasi. Nama Orde Baru terus sama era-era sebelumnya antara human resources dengan natural resources dan pasar, tengah-tengahnya ada industri, itu terus. Sehingga pabriknya di mana, bahan bakunya di mana, pasar di mana, nah di inefisiensi, namanya maka industri Indonesia tidak bisa bersaing dengan industri luar negeri. Nah, Tiongkok, ini saya belajar dari Tiongkok ya. Tiongkok itu membangun industri itu berbasis teori fishbone. Jadi kalau hanya di pelabuhan tempat port kira-kira, ya, maka itu nanti ikut dari ekor. Jadi baku nikel ini menjadi apa? Maka di sepanjang tulang ikan ini bangun industri-industrinya. Jadi satu alur bahan baku, satu alur dengan industrinya, satu alur dengan port of maka terjadi efisiensi. Maka di sekali. Dan bisa kompet dengan dunia, bahkan menguasai pasar dunia. Nah, Indonesia harus bergerak dari pesan antara human resources, natural resources, dan industri serta pasar ini dengan nyusun ulang namanya pohon industri. Apa yang sahabat katakan sebagai artificial intelligence, robot dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bunga-bunganya. Sahabat harus punya namanya pohon industri ini. Indonesia harus membangun pohon industri ini sehingga kompet. Karena ujung dari semua ini kan sebenarnya kan bagaimana kita memasarkan produk kita. Bagaimana produk-produk kita itu diterima di internasional. Secara kompetitif ya. Artificial intelligence, kemudian robot dan lain-lainnya adalah hanya sebagai sarana. Jadi bedakan antara sarana dan industrinya sendiri. Nah, memang tokoh-tokoh seperti Elon Musk, seperti tokoh-tokoh lain yang punya inovasi-inovasi di dalam artificial intelligence sebenarnya itu akan menjadi pembicaraan di level dunia. Bahkan kemarin ada dialog antara Elon Musk dengan seorang jenderal Angkatan Udara Amerika. Dia mengatakan bahwa era pesawat tempur jet sudah selesai. Pesawat tempur jet yang berbasis bahan bakar fosil fuel itu sudah selesai. Sekarang akan berganti dengan listrik. Ya kan? Listrik artinya apa? Baterai. Baterai artinya apa? Bahan baku baterai dari mana? Dari nikel, dari rare earth material. Nah, disinilah Indonesia memegang peranan penting. Jadi jangan lepaskan bahan baku strategis Indonesia dengan mudah. Jadikan itu semua sebagai negosiasi tingkat tinggi, di mana tidak terjadi ekspor bahan baku itu tanpa melalui transfer of teknologi yang kemudian membuat kita menjadi negara pemasok baterai terbesar di dunia. Itu sahabat-sahabat mungkin. Terima kasih.